Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Di video kali ini kita akan belajar perkembangan teori atom. Teori atom yang pertama adalah teori atom Demokritus. Sebagai filsuf, Demokritus mengatakan bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atomos. Demokritus menyatakan teori atom tanpa melakukan eksperimen. Teori atom yang selanjutnya adalah teori atom Dalton. Dalton menyatakan bahwa unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut sebagai atom. Atom tidak dapat diciptakan dan juga dimusnahkan. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan yang tertentu. Dalton menggambarkan atom sebagai bola pejal. Kelemahan dari teori atom Dalton adalah bahwa teori atom Dalton belum dapat menjelaskan sifat kelistrikan dari suatu unsur. Teori atom selanjutnya, teori atom menurut Thomson. Thomson melakukan eksperimen tabung sinar katoda. Dari hasil eksperimen ternyata sinar katoda itu berbelok ke arah elektroda positif. Sehingga Thomson menyatakan bahwa sinar katoda itu merupakan partikel yang bermuatan negatif. Dari hasil eksperimennya, Thomson menggambarkan bahwa atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Di dalam atom tersebut, elektron tersebar seperti kismis di dalam roti kismis. Jadi elektronnya tersebar di dalam kulit atom secara merata. Thomson juga menyatakan bahwa atom tidak bermuatan. Artinya, jumlah muatan negatif, jumlah elektron akan sama dengan jumlah muatan positif. Kemudian teori atom selanjutnya adalah teori atom menurut Rutherford. Rutherford melakukan eksperimen gold foil eksperimen. Rutherford menembakkan sinar alfa ke dalam lempeng tipis emas. Dari hasil eksperimennya didapatkan bahwa beberapa partikel alfa itu dibelokkan, tidak semuanya diteruskan, dan juga ada yang dipantulkan kembali. Dari hasil eksperimen ini, Rutherford menyatakan bahwa partikel alfa menabrak muatan positif yang terkonsentrasi. Jika model atom menurut Thomson seperti gambar yang B ini, maka semua partikel alfa akan diteruskan. Ternyata dari hasil eksperimen, beberapa ada yang dibelokkan, ada juga yang dipantulkan. Sehingga Rutherford menyimpulkan bahwa atom tersusun dari inti atom bermuatan positif dan juga elektron yang bergerak mengelilingi inti. Atom sebagian besar merupakan ruang yang kosong. Jadi ini adalah model atom menurut teori Rutherford. Model atom Rutherford memiliki kelemahan. Berdasarkan hukum mekanika klasik, jika elektron bergerak terus-menerus mengelilingi inti, maka makin lama elektron akan kehabisan energi. Jika elektron kehabisan energi, maka lambat laun dia akan semakin tertarik ke inti, jatuh ke inti, karena kita tahu elektron bermuatan negatif dan inti bermuatan positif. Kelemahan ini tidak dapat dijelaskan oleh Rutherford. Selanjutnya, teori atom Bohr. Bohr mencoba menjawab kelemahan dari teori atom Rutherford. Bohr menyatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner, yang disebut sebagai kulit. Jadi elektron bergerak di kulit lintasan tertentu. Ada kulit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi.
Elektron di kulit lintasan yang paling dekat dengan inti itu memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan di kulit yang lebih luar. Jika diberikan energi di kulit yang pertama, maka elektron bisa berpindah di kulit yang kedua, dan seterusnya. Kelemahan teori atom Bohr ini hanya dapat digunakan untuk menjelaskan atom dengan nomor atom yang kecil atau jumlah elektron yang kecil. Teori atom selanjutnya adalah teori atom mekanika kuantum. Atom merupakan suatu zat yang hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut sebagai kuanta. Materi dapat bersifat sebagai partikel dan juga dapat mempunyai sifat sebagai gelombang. Kita kenal sebagai dualisme materi. Karena dualisme materi inilah, maka letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara pasti atau secara serentak. Kita hanya dapat menentukan kebolehjadian atau probability ditemukannya elektron. Jadi, posisi elektron itu kita hanya dapat memprediksikannya, tapi tidak dapat menentukan secara pasti posisinya. Maka digambarkan model atom mekanika kuantum itu seperti ini. Awan elektron. Elektron bergerak pada daerah-daerah tertentu di mana kebolehjadian ditemukannya elektron itu besar. Karena elektron bergerak secara terus-menerus. Berikut merupakan perkembangan model atom dari teori atom Dalton hanya berupa bola bejal tanpa muatan. Kemudian model atom Thomson sudah memiliki muatan. Elektron tersebar secara merata seperti roti kismis. Kemudian model atom Rutherford sudah mulai menemukan inti, sudah ada inti atom dan elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Kemudian model atom Bohr, elektron bergerak pada kulit lintasan tertentu. Yang terakhir adalah model atom mekanika kuantum, bahwa elektron kita tidak dapat menemukan secara pasti lokasinya. Hanya dapat kita tentukan kebolehjadian. Kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Demikian video pembelajaran mengenai perkembangan teori atom. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.